Cek, selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini untuk pembelajaran bahasa Inggris akan kita laksanakan secara daring. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan belajar tentang quantity. I want to drink a glass of milk. Saya ingin meminum segelas susu. Nah, quantity ini adalah materi yang akan kita bahas, dan nantinya dalam materi ini akan ada beberapa kata-kata baru yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian hafalkan supaya bisa memahami materi quantity atau tentang jumlah suatu barang. Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa vocabulary yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian pahami serta kalian catat boleh. Jadi ketika Pak Giga selesai menuliskan semua arti dari vocabulary ini, kalian boleh mempause videonya, kemudian kalian bisa mencatat arti dari vocabulary ini di buku catatan kalian. Yang pertama, di sini Pak Giga punya satu kata. Yang nomor satu adalah a cup. Nah, apakah arti dari a cup? A cup artinya adalah secangkir. Nah, Pak Giga tuliskan di sini secangkir. Nah, selain a cup ada kata kedua yakni a glass. A glass. A glass itu hampir sama dengan a cup tapi maknanya berbeda. A glass artinya segelas. Nah, kalian bisa membedakan kalau a cup secangkir, a glass segelas. Kemudian kata yang ketiga adalah a bowl. A bowl artinya adalah semangkuk. Nah, kata yang keempat adalah a plate. A plate artinya sepiring. Yang kelima, a bar. A bar artinya adalah sepotong. A bar biasanya digunakan untuk kuantitas atau jumlah dari barang berupa coklat. Biasanya pakai kata-kata di depan sebuah coklat itu pakainya a bar atau sepotong coklat. A bar of chocolate. Nah, kemudian ada a spoon. A spoon artinya adalah sesendok. Kemudian ada a bottle. A bottle artinya sebotol. Nah, kalau sebotol biasanya digunakan untuk barang berupa air mineral atau mineral water. Nah, sampai sini kalian bisa mencatat apa yang ada di tampilan ini ke dalam buku catatan kalian supaya tidak lupa. Untuk mencatat supaya tidak terlewat, kalian bisa pause dulu videonya. Kemudian jika kalian sudah selesai untuk mencatat, kalian bisa lanjutkan lagi videonya. Kita lanjut lagi. Kosakata berikutnya ialah a loaf. A loaf ini artinya sepapan. Nah, sepapan sendiri biasanya digunakan untuk barang berupa roti. Biasanya digunakan dalam kalimat seperti ini: a loaf of bread. Kosakata berikutnya adalah a bar. Ini sama seperti sebelumnya. Ini double ya anak-anak dengan yang nomor 5 sebelumnya. A bar tadi artinya apa? Sepotong. Nah, a bar digunakan biasanya untuk barang atau benda berupa coklat. Kemudian kosakata berikutnya adalah a hen. A hen
artinya adalah setangkup. Nah, a hand biasanya digunakan untuk barang berupa pisang. A hand of banana. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Baik, ini bisa kalian catat juga. Cara mencatatnya kalian pause dulu videonya, kemudian kalian catat kosakata ini ke dalam buku catatan kalian. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan coba membuat kalimat dari kosakata yang sudah kalian tuliskan ke dalam buku catatan kalian. Nah, contoh, Pak Giga mau pakai a plate. Nah, a plate artinya sepiring. Yang biasanya sepiring itu apa? Bebas, kalian bisa mengambil contoh nasi goreng, mie goreng, atau nasi boleh. Kita coba pakai contoh nasi goreng. Nasi goreng bahasa Inggrisnya apa? Fried rice. Nah, berarti untuk menggabungkan fried rice dengan a plate, kita tambahkan of. A plate of fried rice. Artinya adalah sepiring nasi goreng. Kemudian kita coba lagi kosakata yang lain. A spoon. A spoon artinya adalah sesendok. Apa yang biasanya berjumlah sesendok? Bisa gula, bisa garam, atau barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam sendok lainnya. Nah, kita coba pakai garam. Garam bahasa Inggrisnya ialah salt. Berarti untuk menggabungkan salt dengan a spoon, kita tambah of dulu. Nah, kemudian kita masukkan salt. A spoon of salt. Artinya adalah sesendok garam. Kita coba kosakata yang lain. Contoh, a cup. Supaya kalian bisa membedakan a cup dengan a glass. A glass biasanya digunakan untuk minuman-minuman yang diletakkan dalam gelas, seperti contohnya susu, air mineral, dan lain sebagainya. Kalau a cup biasanya digunakan untuk barang-barang atau minuman yang dimasukkan ke dalam cangkir. Apa saja? Umumnya biasanya itu adalah kopi atau teh. Kita coba masukkan teh. Teh bahasa Inggrisnya ialah tea. Maka untuk menggabungkan a cup dengan teh kita beri kata of. A cup of tea artinya adalah secangkir teh. Kalau a glass, kalian bisa pakai a glass of milk. Nah, seperti itu. Baik, itu saja untuk materi pengantar pada pagi hari ini. Kalian bisa mengeksplor materi ini dengan belajar membaca modul ajar bab 2 yang dimulai pada halaman 26 dan kalian bisa pelajari kosakata-kosakata yang ada di dalam modul ajar tersebut. Setelah kalian selesai menyaksikan video ini, cobalah untuk mengerjakan latihan soal agar kalian bisa lebih memahami materi tentang quantity atau jumlah barang pada materi bahasa Inggris. Terima kasih.